Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin menyampaikan penyempurnaan keterangan tertulis yang sebelumnya telah saya berikan mengenai kerugian negara pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi sosial merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kontroversi muncul karena seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah KSSK tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, namun merupakan biaya ekonomi. Beberapa kalangan menganggap pengecualian tersebut untuk menghilangkan salah satu unsur esensial dalam tindak pidana korupsi, yakni adanya kerugian negara. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Undang-Undang Tipikor, sehingga pasal ini dikhawatirkan rentan disalahgunakan untuk melancarkan suatu tindakan korupsi. Jika dilakukan analisa terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyatakan setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka berlandasan pemahaman pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor telah bergeser dari delik formil ke delik material. Dapat dipahami adanya kerugian negara yang menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi haruslah merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau merugikan negara tersebut akibat penyalahgunaan kewenangan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal senada tertuang dalam definisi kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 menggariskan kerugian negara daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frasa akibat perbuatan melawan hukum yang terkandung pada norma tersebut memiliki makna bahwa tidak semua kondisi berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dinyatakan sebagai kerugian negara. Kondisi tersebut harus merupakan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum untuk dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang menyadari tidak selalu berkurangnya keuangan kekayaan negara diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Begitu pula tidak selamanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti halnya kesalahan administratif yang merugikan keuangan negara. Artinya, selama biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, program pemulihan ekonomi sosial, dapat didasarkan pada ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Maka biaya tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kerugian negara dan tidak menjadi unsur tindak pidana korupsi. Namun ketika biaya untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka baik Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang Pembendaharaan Negara berlaku untuk menjerat perbuatan tersebut. Impunitas bagi KSSK anggapannya adalah impunitas dengan dalih melaksanakan Perpu Nomor 1 Undang-Undang Tahun 2020 muncul secara gamblang pasal 27 ayat 2 Perpu tersebut menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan penjabat lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal tersebut mengindikasikan bahwa KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga dalam menjalankan tugasnya. Tentu saja setiap pejabat terkait menjalankan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun impunitas secara terasa ketika KSSK dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara pidana, bahkan tidak dapat diajukan gugatan perdata. Bahwa memang siapapun yang tidak bisa dipindahkan adalah perbuatan yang dilakukan tidak mengandung unsur mens rea atau niat jahat. Akan tetapi peraturan perundang-undangan di negara Indonesia masih memiliki celah yang memungkinkan dapat diajukan gugatan secara perdata. Gugatan perdata ini penting sebagai salah satu upaya kontrol kinerja pejabat pemerintah, tetap dalam berada pada koridor hukum. Opsi tidak dapat diajukan tuntutan KSSK secara pidana selama siapapun tidak bisa dipidanakan apabila perbuatan yang dilakukan tidak mengunsur unsur mens rea atau niat jahat. Beretikat baik sesuai perundang-undangan. Dapat dibenarkan hal ini merujuk pandangan dualistis hukum pidana yang memaparkan bahwa dipidananya seseorang bukan hanya didasarkan pada perbuatan yang jahat, melainkan juga karena dirinya patut disalahnya karena ada niat yang jahat. Beberapa pasal 50 KUHP menggariskan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Begitu pula halnya pasal 51 ayat KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Namun jika menelaah berbagai materi muatan undang-undang lainnya, ternyata pengaturan seperti yang terkandung pada pasal 27 peraturan perundang-undangan tersebut telah banyak dilakukan, seperti halnya Undang-Undang Nomor 9 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis keuangan. Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang anggota KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan BI, OJK, dan LPS, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang PPSK. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pada Undang-Undang Pengampunan Pajak Pasal 22 Undang-Undang Pengampunan Pajak disebutkan bahwa menteri, wakil menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kata kunci dari pengaturan hak imunitas tersebut ialah selama perbuatan yang dilakukan didasarkan atas etikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa undang-undang tersebut, terlihat bahwa perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya bukanlah substansi baru, melainkan pengaturan yang memang telah ada selama ini. Cukup, Yang Mulia.